Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Hana Nisbiani, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Barito Kuala. Bapak dan Ibu guru hebat, kali ini saya akan memaparkan tugas 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual visi guru penggerak tentang model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran modul ini adalah 1. Calon guru penggerak mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. 2. Calon guru penggerak menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Apa sih paradigma inquiry apresiatif itu? Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Bagaimana memulai pendekatan inquiry apresiatif? Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Inilah tahapan bagja dalam inquiry apresiatif. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Sebagai calon guru penggerak, saya mempunyai visi terwujudnya peserta didik yang berkarakter unggul dalam prestasi berdasarkan IMTAK dan IPTEK serta berwawasan lingkungan. Sebagai langkah awal untuk mencapai visi tersebut, saya merancang prakarsa perubahan diri sebagai berikut. Menanamkan karakter positif peserta didik, mandiri membuang sampah pada tempatnya. Inilah tahapan bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri saya. B. Buat pertanyaan utama. Ada 2 pertanyaan. 1. Mengapa peserta didik membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya? 2. Apa yang harus dilakukan untuk menanamkan karakter positif peserta didik, terutama mandiri membuang sampah pada tempatnya? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah 1. Melakukan observasi tingkah laku dan kebiasaan anak saat jajan, perlakuan terhadap sisa atau bekas makanan, dan lain-lain. 2. Berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan komite untuk menanamkan karakter positif mandiri membuang sampah pada tempatnya dalam rapat atau sosialisasi. 3. Melakukan pembiasaan pada murid dan seluruh warga sekolah untuk membuang sampah pada tempatnya setiap hari. A. Ambil pelajaran. Ada 2 pertanyaan. 1. Siapakah yang pernah berhasil menanamkan karakter positif peserta didik, mandiri membuang sampah pada tempatnya? 2.
Tindakan apa yang dapat dilakukan untuk dapat menanamkan karakter positif tersebut pada peserta didik? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan itu adalah: 1. Mencari tahu dan mencatat bagaimana caranya mengatur murid dalam pembiasaan membuang sampah pada tempatnya. 2. Menghadirkan tokoh atau narasumber yang kompeten mengenai penanggulangan sampah. 3. Mengoptimalkan guru dalam pelaksanaan pembelajaran penanaman karakter positif ini di kelas maupun di luar kelas. G. Gali mimpi. Ada 3 pertanyaan. 1. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu bila peserta didik sudah memiliki karakter positif, mandiri, membuang sampah pada tempatnya? 2. Apa harapan kita bila sudah berhasil menanamkan karakter positif tersebut pada peserta didik? 3. Apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan setelah memiliki murid yang berkarakter positif, mandiri, membuang sampah pada tempatnya? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah: 1. Perasaan senang, terharu karena peserta didik sudah dapat mandiri secara sadar membuang sampah pada tempatnya. Harapannya, semoga karakter positif tersebut dapat menjadi pembiasaan tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah, bahkan sampai nanti murid terjun ke masyarakat. 3. Peserta didik memiliki wawasan tentang lingkungan. 4. Memajang poster pembiasaan murid dan guru membuang sampah pada tempatnya. Mengikuti program sekolah hijau atau sekolah sehat. J. Jabarkan rencana. Pertanyaan: apa saja tindakan yang dapat dilakukan untuk menanamkan karakter positif peserta didik, terutama mandiri membuang sampah pada tempatnya? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah: memberikan edukasi dan keteladanan oleh kepala sekolah, guru, dan orang tua, baik pembelajaran di sekolah atau pembiasaan di rumah. 2. Memperbanyak tempat sampah dan letaknya strategis, serta membuat tempat pembuangan kolektif. 3. Membuat papan larangan, spanduk, atau poster membuang sampah. 4. Mengolah sampah dengan mengurangi, menggunakan ulang, dan mendaur ulang. 5. Studi banding ke sekolah yang berhasil menanamkan karakter positif tersebut. A. Atur eksekusi. Ada 3 pertanyaan. 1. Siapa yang akan memonitor kegiatan ini? 2. Kapan rencana mewujudkan penanaman karakter positif, mandiri membuang sampah pada tempatnya akan dimulai? 3. Siapa saja pihak yang saya libatkan untuk rencana mewujudkan penanaman karakter positif mandiri membuang sampah pada tempatnya? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah: 1. Kepala sekolah akan memonitor pelaksanaan kegiatan tersebut.
Pihak utama yang akan saya libatkan adalah murid yang akan dibentuk karakternya. 3. Kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai pemberi contoh dan teladan baik di sekolah maupun di rumah. 4. Melaksanakan kegiatan secara konsisten dan berkelanjutan. Demikianlah tadi pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual visi guru penggerak model manajemen perubahan inquiry apresiatif bagian. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.